saya masuk ke kesalahan umum trader atau investor. Jadi inilah kesalahan-kesalahan, yaitu mengandalkan pengetahuan masa lalu. Mengandalkan pengetahuan masa lalu. Jadi ini kesalahan umum. Saya kasih contoh nih, dan jujur aja saya melakukan kesalahan ini. Setelah lulus dari kuliah, saya kerja di salah satu perusahaan yang termasuk perusahaan paling besar di Indonesia, gitu kan. Ketika saya join di situ, manajemennya itu bagus banget, apanya bagus banget, perusahaannya jujur. Bahkan ketika saya sudah nggak di Indonesia lagi, saya dikontak lewat Facebook oleh perusahaan tersebut. Dia bilang, Pak, Bapak masih punya uang loh di perusahaan kita, diambil dong Pak. Jadi ternyata saya masih punya uang di perusahaan tersebut. Di kontak lewat Facebook, suruh ngambil duitnya. Jadi perusahaan ini perusahaan yang sangat jujur, ya kan. Jadi saya nggak pernah, dan saya sangat bangga sama perusahaan ini, walaupun gajinya itu kalau dengan gaji-gaji setelah itu beda jauh juga, tetapi secara perusahaan bangga gitu kan. Ini mengandalkan pengetahuan masa lalu. Jadi kalau tentang perusahaan itu saya nggak pernah ngecek financialnya, saya nggak pernah ngecek apa-apanya. Wah ini bagus, ini bagus. Nah, ini kesalahan yang ini. Jadi kesalahan satu trader adalah mengandalkan pengetahuan masa lalu. Oh ini perusahaan ini bagus, harga sekian pasti murah. Gitu. Padahal belum tentu, mungkin dia lagi downtrend. Selalu mencari pair yang murah, tetapi bukan yang murahan. Selalu mencari price book value yang murah, gitu kan. Jadi orang ini kesalahan umum nih, dia selalu mencari saham yang PBV-nya tuh murah. Kalau bisa saya cari saham yang di bawah PBV-nya itu 1, sehingga intinya tuh perusahaannya itu murah banget, lebih dari modal yang lebih murah dari modal yang di setor. Nah, ini kesalahan. Oh saya cari pair yang paling murah di antara saham, kayak gitu. Karena nanti takutnya kalau untungnya bagus, oh dia pasti ada potensi. Jadi ini kesalahan, selalu mencari yang pair yang paling murah dan juga PBV yang paling murah. Oke, saya mau kembali ke yang dari RTI tadi untuk menjelaskan ini. Saya balik lagi biar lebih jelas. Oke, coba lihat pair di sini dan PBV di sini. Ini adalah ada Bank BCA, ada Bank BRI, BBRI itu Bank BRI, BMRI itu Bank Mandiri, BBNI itu Bank BNI, dan ada BNLI di sini. Oke. Lihat pairnya di sini. Mana pair yang paling tinggi? Ada di Bank BCA. Kalau kita cuma melihat pair, kita nggak akan pernah beli BCA. Karena apa? Karena Bank BNI itu pairnya cuma 9. Gitu kan. Kita nggak akan pernah beli ini. Kalau alasan kita cuma melihat, oh cari PBV yang paling murah, ya kita ngelihat nih PBV-nya BCA berapa? 4,74. Bank BNI berapa? 1,19. Jadi kalau kita cuma melihat mana yang murah, itu kita nggak akan pernah beli BCA. Dan itu analisa yang salah. Begitu. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi kembali yang saya ulang-ulang itu, murah dan murahan itu beda. Kasus BNI, oh ya, BNI itu bukan murahan ya, BNI itu saham yang bagus, fundamentalnya bagus, apanya bagus kayak gitu. Jadi saya nggak bilang BNI itu murahan, BNI itu bagus. Tapi yang tadi saya tunjukkan perbandingan itu adalah kita nggak bisa melihat perbandingan hanya mencari sesuatu yang murah, kayak gitu. Di IISG itu banyak sekali saham yang murahan. Murahan karena apa? Ya dia nggak perform, kayak gitu kan. Kayak kalau kasus kayak warung bakso Bang Ucok tadi, modal yang disetor 100 juta, misalnya tadi perusahaannya nggak perform, dia mau jual 80 juta. Dia bilang, oh ini aku jual 80 juta, modalku 100 juta. Itu misalnya nggak untung, ternyata bakso Bang Ucok itu sepi misalnya.
nggak ada yang makan di situ. Itu namanya murahan. Itu namanya murahan karena memang rugi gitu kan. Beda kayak yang kayak cerita tadi nih. Untungnya gede banget. Tadi pernya tadi berapa? Saya lupa tadi. Pernya 10 kali misalnya kan. Lalu tiba-tiba si Lebonar itu dijual pernya tuh biasanya 10. Biasanya 10, lalu tiba-tiba si Lebonar itu jual dengan per misalnya 7. Nah, itu murah. Karena biasanya 10 sekarang 7 gitu kan. Jadi murah dan murahan itu sesuatu yang mirip tetapi itu berbeda banyak. Lalu selalu menghindarin saham harga tahun ini yang jauh lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Saya coba kembali lagi ke ini ya, oke, saya langsung ini deh. Jadi selalu menghindari saham yang harga tahun ini lebih mahal dari tahun-tahun sebelum. Kalau kita mengandalkan ini, kita nggak pernah beli saham BBCA. Padahal di waktu tertentu mungkin BCA itu sebenarnya lagi murah. Lalu kemudian langsung beli harga yang jauh lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kesalahan umumnya. Contohnya kalau untuk kondisi sekarang ini, misalnya ini terjadi di perusahaan yang bergerak di bidang sawit dan juga di bidang batu bara. Tahun kemarin lebih tinggi, tahun ini lebih rendah. Oh, lebih murah nih. Padahal enggak juga misalnya. Langsung beli perusahaan-perusahaan sawit, langsung beli harga yang jauh ini. Lalu kemudian kurang mengenal bisnis ke depan. Jadi case-nya ini adalah kalau saya mau bilang itu ada perusahaan namanya Matahari. Kode sahamnya itu LPPF. LPPF itu harganya sahamnya itu jatuh sekali. Jatuh sekali. Padahal secara fundamental masih dalam kategori oke. Matahari atau LPPF ini. Tetapi harganya jauh ke depan. Karena apa? Kemungkinan orang-orang melihat prospek ke depannya adalah online dan seperti itu. Lalu kemudian ini yang tadi saya udah jelaskan di itu, yaitu masuk full power. Tanpa stop loss ketika pasar berbeda arah, nyangkut dan hanya pasrah. Lalu overtrade. Nah, ini kendalanya trader. Ketika pasar saham berbeda dengan pasar financial yang lain. Kalau pasar financial yang lain itu bisa buy dan sell. Tetapi kalau pasar saham di Indonesia itu sebagai retail cuma bisa buy. Ketika kondisi perekonomian lagi turun, ketika lagi turun kayak gitu, trader ini nggak punya posisi, gatel. Harusnya nggak dagang jadi dagang, kayak gitu kan? Karena gatel. Wah, nggak ada posisi nih, wah gelisah nih, nggak ada yang dimonitor nih, kayak gitu. Overtrade. Atau dia seharusnya berjanji dia akan, oke, biar fokus, aku cuma mau dagang 5 saham. Karena lagi banyak saham yang murah, dia dagang nyampe misalnya 20 saham atau 30 saham. Kan itu namanya overtrade. Lalu yang kemudian adalah tidak disiplin. Ini kesalahan, melanggar kesepakatan dengan diri sendiri. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, misalnya perjanjian dengan diri sendiri, saya tidak mau punya posisi yang lewat hari. Ternyata pada hari tersebut floating loss 20%. Akhirnya dia mau cut loss 20% itu dia nggak tega, karena terlalu gede, saham satu hari 20%. Akhirnya dia tidak potong, tapi ternyata hari setelahnya itu turun lagi. Oke, jadi ini kesalahan-kesalahan umum. Nanti silakan riset sendiri tentang yang poin ini. Selalu menghindarin saham yang harga tahun ini lebih mahal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Coba riset di saham BBCA. Karena harga saham BBCA misalnya 2019 lebih mahal dibanding 2018. Tetapi di 2019 ada beberapa titik misalnya di situ yang sebenarnya saham itu murah. Walaupun harganya lebih mahal. Lalu langsung beli harga yang lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya. Silakan research di perusahaan sawit, misalnya ada Ali, ada LSIP. LSIP itu apa? London Sumatera. Terus misalnya ada SSMS dan lain-lain. Terus ada, atau bisa lihat juga di perusahaan-perusahaan batu bara seperti PTBA, lalu Adro itu energi, PTBA itu Bukit Asam, lalu ada juga misalnya ITMG, itu Inti Megah, lalu juga
ada juga misalnya saham UNTR. UNTR itu United Tractor, dia portofolionya besar juga di batubara. Walaupun United Tractor tuh dia punya unit penjualan traktor, unit maintenance, unit contracting, sama dia punya emas. Jadi United Tractor tuh punya emas sekarang. Sekitar mungkin, tapi persentasenya nggak besar. Yang lumayan besar itu batubara. Jadi yang untuk langsung beli harga jauh lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya, silakan lihat sendiri di grafiknya harga yang tadi. Lalu yang kurang mengenal bisnis ke depan, case-nya coba lihat di LPPF. Harga saham itu dari 2-3 tahun yang lalu sudah turun mungkin 90% dari 3 tahun yang lalu, sekitar segitu. Turunnya jatuh kencang sekali. Itu padahal secara fundamental masih termasuk oke nih LPPF. Bahkan kemarin minggu kemarin saya profit juga dari LPPF. Waktu turun LPPF jatuh, berapa waktu yang lalu saya beli Matahari, terus ambil pasang TP, kena juga di TP-nya di LPPF, jadi udah lepas, dapat juga LPPF. Jadi secara fundamental masih oke, tetapi secara long term investor menganggap LPPF ini kurang bagus. Jadi udah turun lebih dari sekitar 90%, saya nggak yakin persentasenya. Tapi udah banyak sekali, coba lihat sendiri. Oke, itu jadi kesalahan umum yang trader dan investor biasa lakukan. Dan yang seringnya menjadi musuh itu adalah diri sendiri. Yang menjadi musuh lebih parah adalah diri sendiri.